Kami di sini akan menjelaskan sedikit tentang pembahasan tentang matematika teknik. Disimak ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian diferensial parsial. Pengertian diferensial parsial. Sebuah fungsi z yang bergantung pada dua jenis peubah yaitu x dan y. Bisa ditulis z sama dengan fxy. Sebelumnya kita telah mengenal fungsi y yang hanya bergantung pada x, dan bisa ditulis y dikurang fx, dan grafiknya merupakan grafik lengkung yang berada di bidang xy. Diferensial parsial juga terjadi pada fungsi yang mengandung lebih dari dua peubah walaupun hal itu secara interpretasi geometri. Sebagai contoh, suhu udara di dalam ruangan atau T bergantungan pada 4 peubah, yaitu peubah koordinat x, y, z dan 1 peubah waktu. Ini berarti T merupakan fungsi x, y, z 0 atau T sama dengan x, y 2. Kita dapat menentukan laju perubahan T terhadap y, yaitu dy pada masalah termodinamika. Kita dapat menemukan fungsi z yang bergantungan pada peubah x dan y. Deret peubah ganda, seperti halnya deret sebuah fungsi yang melibatkan satu peubah dan berada di sekitar sebuah titik, seperti yang telah dipaparkan pada bab 1. Fungsinya dengan dua peubah juga dapat dideretkan dengan metode Taylor atau Maclaurin. Berikut contoh soal. Tentukan deret Maclaurin dari fxy sama dengan e pangkat xy. Dari persamaan fxy sama dengan e pangkat xy sama dengan sigma n sama dengan 0. 1 per n h parsial per parsial x plus k parsial per parsial y. Integral a b. Kemudian kita hitung suku deret f xy ketika n sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian memperoleh bentuk penderetan dari fxy. N sama dengan 0, 1 per 0, h parsial per parsial x plus k parsial per parsial y kuadrat 0. E pangkat xy, x sama dengan a, y sama dengan b sama dengan e pangkat ab. N sama dengan 1, 1 per 1, h parsial per parsial x plus k parsial per parsial y kuadrat 1. E pangkat x y, x sama dengan a, y sama dengan b sama dengan hb plus ka e pangkat ab. N sama dengan 2, 1 per 2 h parsial per parsial x plus k parsial per parsial y kuadrat 2. E pangkat x y, x sama dengan a, y sama dengan b sama dengan 1 per 2 hb plus ka kuadrat plus 2hk e pangkat ab dan seterusnya. Hitung pendekatan dengan diferensial. Gambar 4.2 memperlihatkan lengkung y sama dengan fx di bidang xy, dan pelengkung di titik koordinat xy adalah y pangkat
T sama dengan dy per dx sama dengan d per dx fx. Sesuai dengan istilah pada kalkulus, kita menggunakan AX sebagai lambang peubah X dan AY sebagai lambang peubah Y. Didefinisikan dy per dx sama dengan lim delta X delta Y per delta X. Diferensial dx dari peubah bebas X selalu memenuhi dx sama dengan delta X. Diferensial fungsi terhadap fungsi. Diferensial turunan dari fungsi terhadap peubahnya dapat dihitung dengan metode diferensial bersusun. Misalnya, dy per dx sama dengan dy per du, du per df dikali df per dx. Contoh soal, yaitu tentukan dy per dx jika diketahui y sama dengan in sin 2x. Jawabannya adalah dy per dx sama dengan 1 per sin 2x dikali d per dx sin 2x sama dengan 1 per sin 2x cos dx d per dx 2x sama dengan 2 cot 2x. Diferensial implisit. Diferensial implisit adalah bentuk diferensial peubah terhadap peubah lain dan kedua peubah itu terkandung pada sebuah fungsi. Misalnya, sebuah fungsi f mengandung peubah x dan t, dan dari situ kita ingin menghitung bentuk diferensial x terhadap t. Contoh, tentukan slope dengan perubahan garis singgung di titik koordinat 1,2 dari persamaan x3 min 3y pangkat 3 tambah xy ditambah 21 sama dengan 0. Jawabannya adalah, jika persamaan itu diferensialkan terhadap x, kita akan memperoleh 3x pangkat 2 min 9y pangkat 2 dy per dx ditambah x dy per dx ditambah y sama dengan 0. Selanjutnya, x sama dengan 1 dan y sama dengan 2 memberikan 3 min 36 dy per dx ditambah dy per dx tambah 2 sama dengan 0. Atau slope-nya dy per dx sama dengan 5 per 35 sama dengan 1 per 7. Akhirnya kita memperoleh persamaan garis singgung di koordinat 1,2. Y min 2 per x min 1 sama dengan 1 per 7 atau x min 7y ditambah 13 sama dengan 0. 4.6 kaidah rantai f x titik y telah dipaparkan pada diferensial implisit dan dengan x dan y yang merupakan fungsi t. Bagian ini juga akan menampilkan 2 sama dengan f x titik y, namun x dan y masing-masing merupakan fungsi perubah s dan t. Hitunglah dz per ds dan dz per dt. Diketahui fungsi z berbentuk z sama dengan xy, x sama dengan sin buka kurung s plus t tutup kurung dan y sama dengan s ud kurang t. Nah, jawab diferensial dari z, x dan y dapat dinyatakan dalam dz sama dengan y dx plus x dy. Dx sama dengan cos buka kurung s plus t tutup kurung buka kurung lagi ds plus dt. dy sama dengan ds dikurang dt melalui substitusi dan dx dan dy ke dalam dz, kita memperoleh 4.8 nilai maksimum dan minimum perubahan yang bergantung pada x dinyatakan sebagai y sama dengan f buka kurung x tutup kurung dan memiliki slope dy atau dx di sebuah titik. Slope itu bermakna sebagai fraksi perubahan y
terhadap X di sebuah titik ketika Y tetap pada saat X berubah sedikit dipenuhi dy atau dx plus 0 sama dengan 0. Titik itu mungkin titik maksimum dan minimum atau titik blok. Nah, 4.9 masalah syarat batas. Ketika kita telah mengenal cara menentukan nilai ekstremum, maksimum, atau minimum, atau titik blok sebuah fungsi yang berkaitan dengan nilai perubahannya, baik dengan metode eliminasi diferensial, parsial maupun pemberian pengalihan range. Nah, di 4.10 ini penggantian pengubah pada diferensial parsial. Nah, apa sih? Jadi salah satu masalah yang menarik pada pemaparan diferensial parsial ini adalah penggantian pengubah. Misalnya dari koordinat kartesius ke koordinat polar. Itu dilakukan untuk membuat diferensial lebih mudah dikerjakan. Nah, contohnya ketika menyelesaikan masalah getaran pada membran atau aliran panas pada penampang silinder, kita perlu menggunakan koordinat polar. Nah, namun jika menyelesaikan masalah perambatan bunyi di dalam ruang, sebaiknya kita menggunakan koordinat kartesius. Nah, jadi cukup sekian video penjelasan tentang matematika teknik yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun kalian berada. Terima kasih.